Maya menatap nanar keluar jendela mobilnya yang bergerak pelan. Jalanan yang lenggang seolah-olah memisahkannya dari dunia. Setiap orang yang berpapasan dengannya, tanpa terkecuali, menatapnya dengan senyuman yang aneh dan misterius. Senyuman itu terlihat kaku, tanpa jiwa di baliknya. Jantung Maya berdetak keras. Dia berusaha menepis situasi yang tidak masuk akal ini. Berpikir bahwa mungkin matanya yang bermasalah. Namun, senyuman mereka terus menghujam pikirannya, mengikuti setiap gerakannya. Malam itu, Maya bertekad untuk menelusuri latar belakang mobil bekas yang baru saja ia dapatkan. Setelah menggali informasi, dia menemukan bahwa mobil itu pernah terlibat dalam kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan itu merenggut nyawa, dan sejak saat itu, mobil itu dikabarkan dihantui oleh arwah yang gelisah. Rasa cemas semakin menyergap diri Maya. Ia merasa tersesat dalam alam yang ganjil, dikejar-kejar oleh senyuman misterius yang tidak bisa ia mengerti. Setiap kali ia melirik cermin mobilnya, dia melihat bayangan wajah-wajah tersenyum yang memantulkan kegelapan yang merasuki jiwanya. Maya memutuskan untuk mencari pertolongan. Dia menghubungi seorang paranormal yang terkenal dengan harapan dapat menjawab fenomena aneh yang sedang ia hadapi. Namun, ketika mereka berjumpa, paranormal tersebut hanya tersenyum dan berkata, "Kamu telah masuk ke dunia yang lain. Dunia di mana senyuman bukanlah ekspresi kegembiraan, tetapi sebuah tanda kegelapan." Dengan setiap kata yang keluar dari mulut paranormal itu, ketakutan Maya semakin membelenggu. Dia menyadari bahwa senyuman itu adalah isyarat keberadaan entitas jahat yang tengah mengganggu mobilnya. Maya terduduk di ruang tamu paranormal, hatinya masih bergetar. Dia menatap dengan cemas ke arah paranormal itu tersebut, berharap akan ada penjelasan yang dapat membantu mengurai misteri yang mengganggu mobilnya. "Maya," ujar paranormal dengan suara parau, "senyuman yang kamu lihat adalah perwujudan dari roh-roh yang terjebak dalam aliran waktu yang tidak beraturan. Mereka mencoba berhubungan denganmu melalui dunia nyata." Maya mengiyakan, mencoba menyerap semua informasi yang diberikan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan gemetar. Paranormal itu merapatkan tangannya dan menatap Maya dengan tajam. "Kamu harus mengetahui sejarah mobil ini dan menemukan cara untuk menyambung dengan roh-roh yang terjebak. Hanya dengan itu, kamu bisa mencari pintu keluar dari kegelapan ini." Maya menelan ludah, mencoba menguasai diri. Dia menyadari bahwa dia harus bergerak maju dan menghadapi rasa takutnya jika dia ingin membebaskan diri dari kutukan yang membelenggunya. Esok harinya, Maya memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia mendatangi arsip kota, mencari berita tentang kecelakaan mobil tersebut. Di tengah pencariannya, dia menemukan foto-foto yang berkaitan dengan kecelakaan itu. Saat Maya melihat foto-foto tersebut, dia merasakan keberadaan yang tidak kasat mata mengintarinya. Dia membelokkan kepalanya dan melihat bayangan-bayangan tersenyum yang muncul di balik jendela arsip. Hatinya berdebar kencang, namun dia memutuskan untuk tetap tenang dan melanjutkan penyelidikannya. Maya menemukan artikel yang mengungkapkan bahwa kecelakaan itu terjadi di malam yang gelap dan hujan deras. Mobilnya terlibat dalam benturan dahsyat dengan truk besar yang tidak bisa dielakkan. Semua penumpang mobil termasuk pengemudi truk tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan itu meninggalkan luka yang dalam pada mobil tersebut. Roh-roh para korban terjebak di dalamnya, mencari cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dengan informasi baru yang didapat, Maya kembali ke mobilnya.
Dia duduk di balik setir, menutup mata dan mencoba memfokuskan pikirannya. Dia memanggil roh-roh yang terjebak, meminta mereka untuk memberikan petunjuk. Tiba-tiba, kabut halus menyelimuti mobilnya. Maya membuka matanya dan terkejut melihat bayangan wajah yang tersium mengelilinginya. Kali ini, senyuman mereka terlihat lebih lunak, lebih berjiwa. Dalam kesunyian yang menakutkan, Maya mendengar bisikan-bisikan samar dari roh-roh tersebut. Mereka ingin dia membantu mereka menemukan ketenangan dan membebaskan mereka dari ikatan dunia ini. Maya mengangguk, berjanji untuk melakukan yang terbaik. Dia merasa tanggung jawab yang mendalam untuk membantu roh-roh itu menemukan ketenangan dan mengakhiri kutukan yang telah lama mengikat mereka. Maya menginjakkan kaki ke dalam mobilnya dengan degup jantung yang kencang. Dia memutar kunci dan mesin mobil menyala dengan suara berisik. Dia merasakan udara di sekelilingnya begitu berat, seakan-akan ada roh-roh yang terjebak yang merasakan keberadaannya. Harus ada tempat yang spesial buat roh-roh itu, gumam Maya dalam hati. Tempat di mana mereka bisa merasakan ketenangan. Tapi di mana ya? Dia memilih untuk menuju desa terdekat yang terkenal memiliki latar belakang spiritual yang kuat. Dia menempuh perjalanan yang gelap dan sepi hingga akhirnya sampai di sana dan merasakan denyut yang hebat di udara. Dia yakin bahwa tempat ini adalah jawaban untuk melepaskan roh-roh yang terjebak. Maya melangkah di antara jalan-jalan desa yang sepi. Di setiap langkahnya, dia merasakan senyuman yang misterius yang masih menghantui benaknya. Dia merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Tapi dia tidak gentar lagi. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan rasa takutnya untuk mencapai maksudnya. Akhirnya, Maya menemukan sebuah kuil tua yang tersembunyi di tengah hutan. Kuil ini dikenal sebagai tempat suci yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari kedamaian. Dia merasa bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk roh-roh yang terjebak. Maya memasuki kuil dengan hati-hati dan merasakan aura yang kuat dari roh-roh yang terjebak di sana. Dia memilih ruangan tengah kuil yang penuh cahaya dan duduk di tengahnya. Dalam kesunyian, dia memanggil roh-roh itu dengan suara halus. Roh yang terjebak, dengarlah aku, kata Maya dengan ikhlas. Aku datang ke sini untuk membantu kalian menemukan kedamaian. Aku siap mendengar cerita kalian dan menghubungkan kalian dengan dunia luar. Berlahan-lahan, wajah-wajah yang tersenyum muncul di sekitar Maya. Tapi kali ini, senyuman mereka terlihat lebih damai dan bersyukur. Roh-roh itu mulai bercerita melalui Maya, menceritakan kisah hidup mereka yang penuh derita dan harapan mereka untuk beristirahat dengan tenang. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, menulis setiap kata yang diucapkan oleh roh-roh itu. Selama beberapa jam, Maya berdialog dengan roh-roh yang terjebak. Dia menyadari betapa pentingnya menghormati mereka dan memahami bahwa mereka juga adalah makhluk yang hidup. Akhirnya, saat matahari mulai terbenam, roh-roh itu memberikan petunjuk akhir kepada Maya. Mereka memberitahunya tentang ritual kuno yang harus dilakukan untuk melepaskan mereka seluruhnya. Maya meninggalkan kuil dengan tekad yang kuat. Dia tahu bahwa tugasnya belum berakhir. Dia harus mencari bantuan dari ahli spiritual untuk mempelajari dan melaksanakan ritual tersebut. Maya sampai di kota terpencil yang terkenal memiliki ahli spiritual yang arif. Dia mencari seorang guru yang bisa mengajarkan dan membantu menjalankan ritual kuno yang akan melepaskan roh-roh yang terjebak. Setelah mencari informasi dan saran, Maya menemukan seorang lelaki tua yang dihormati sebagai penjaga ilmu spiritual di kota itu. Namanya Sang Guruji.
Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang ritual kuno dan dianggap sebagai orang yang bisa berhubungan dengan dunia gaib. Maya menuju rumah sang guruji dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan. Rumah itu penuh dengan aroma kemenyan yang wangi dan suasana yang damai. Sang guruji menyambut Maya dengan ramah. "Selamat datang Maya," kata beliau dengan suara yang halus. "Saya sudah menantikan kedatanganmu. Aku merasakan energi kuat di sekitarmu. Energi yang siap melepaskan roh-roh yang terjebak." Maya mengangguk. "Saya ingin belajar dan menjalankan ritual yang diperlukan. Tolong ajar saya dan bimbing aku, guruji." Sang guruji tersenyum dan mengangguk. Dia mengantar Maya ke ruangan khusus di rumahnya yang penuh dengan perlengkapan ritual dan artefak spiritual kuno. Dalam beberapa hari selanjutnya, Maya belajar dengan rajin dari sang guruji. Dia mempelajari setiap langkah dan detail ritual, memahami makna dan kekuatan di baliknya. Sang guruji mengajarkan kepadanya bagaimana berhubungan dengan roh-roh yang terjebak dan bagaimana membimbing mereka menuju kedamaian. Maya merasa terpanggil oleh kearifan dan pengetahuan sang guruji. Dia berlatih dengan rajin, menguasai gerakan dan mantra yang diperlukan untuk ritual. Akhirnya, setelah berbulan-bulan melalui proses pembelajaran yang intens, tiba saatnya untuk menjalankan ritual penyelesaian. Sang guruji dan Maya menyiapkan altar yang cantik dengan segala macam bahan dan simbol yang diperlukan. Malam itu, dengan bulan purnama terang menyinari langit, Maya dan sang guruji memulai ritual. Mereka membakar kemenyan dan memanggil roh-roh yang terjebak, meminta mereka untuk datang dan menerima kedamaian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dalam keheningan yang suci, Maya dan sang guruji menyampaikan doa-doa dan mantra-mantra yang kuat. Mereka menyebarkan energi positif dan cinta yang tulus kepada roh-roh itu, melepaskan mereka dari ikatan yang sudah lama mengikat. Perlahan-lahan, bayangan wajah tersenyum yang menghantui Maya selama ini mulai menghilang. Senyuman mereka berubah menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Satu persatu, roh-roh itu menerima kedamaian mereka dan meninggalkan dunia ini. Maya dan sang guruji menatap satu sama lain dengan lega. Misi mereka telah berhasil. Mereka telah membantu roh-roh yang terjebak menemukan kedamaian dan melepaskan diri mereka dari kutukan yang membelenggu. Maya merasa senang dengan hasil dari perjalanan spiritualnya yang panjang. Dia merasakan kedamaian dalam dirinya dan kepercayaan yang kuat pada tujuan hidupnya. Namun, saat dia memulai babak baru dalam petualangannya, sebuah kejadian tak terduga mengoyahkan fondasi keyakinannya. Suatu malam, ketika Maya sedang duduk di ruang meditasinya, dia merasa getaran aneh di sekelilingnya. Udara berubah kaku dan dia merasakan kehadiran yang jahat. Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. "Hai Maya," suara parau terdengar dari sudut ruangan. "Apakah kamu merasa percaya diri sekarang setelah melepaskan roh-roh yang terjebak?" Maya memutar kepalanya dan terkejut melihat sosok bayangan yang gelap berdiri di sampingnya. Itu adalah roh jahat yang telah lama terkurung dan sekarang dia tampak bebas berkelana. "Dia tidak bisa bebas," kata Maya dengan penuh keyakinan. "Aku telah menjalankan ritual penyelesaian dengan benar. Kamu tak punya daya." Roh jahat itu tertawa dengan jahat. "Kamu mungkin telah melepaskan roh-roh yang tak bersalah, tetapi aku adalah kekuatan yang jauh lebih kuat. Aku telah menanti kesempatan untuk melarikan diri, dan sekarang aku bebas." Maya merasa kekuatan gelap merambat di sekitarnya, tetapi dia menolak menyerah pada ketakutannya.
Saya tidak akan membiarkan kamu berbuat jahat. Aku akan melawanmu dengan segala kekuatan yang ada padaku. Roh jahat itu melangkah mendekati Maya dengan langkah mengancam. Sia-sia Maya. Kekuatanku melebihi imajinasimu. Kau tidak akan bisa menghalangiku. Maya merenung sejenak, mencari kekuatan dalam dirinya. Dia mengingat kata-kata sang guruji tentang kekuatan sejati yang terletak dalam hati seseorang. Dengan tiba-tiba, Maya mengangkat wajahnya dan melontarkan senyuman tulus. Aku menerima keberadaanmu, ucapnya dengan lembut. Aku tahu bahwa kamu juga adalah bagian dari kehidupan ini. Mari kita cari cara untuk berdamai. Roh jahat itu terkejut dengan respon Maya yang berbeda dari yang diharapkannya. Dia terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata itu. Kamu berani menghadapi aku dengan damai? Tanyanya dengan suara yang ragu. Maya mengangguk dengan mantap. Kita semua memiliki kegelapan dan cahaya dalam diri kita. Aku tidak akan menolak keberadaanmu. Mari kita jalan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan. Pada saat itu terjadi perubahan yang ajaib. Roh jahat itu menghilang, digantikan oleh sosok yang lebih lembut dan terang. Terima kasih, bisik roh itu. Kamu telah memberiku harapan baru. Maya merasa lega dan bahagia. Dia menyadari bahwa tidak semua kegelapan harus ditakuti atau dihancurkan. Ada potensi untuk transformasi dan perdamaian, bahkan dalam yang paling gelap. Maya yang menyadari betapa pentingnya menerima dan berdamai dengan semua sisi dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Dia telah menemukan makna baru dalam perjuangan spiritualnya dan siap untuk menjalani peran sebagai agen kedamaian yang sejati. Cerita pun selesai.